I don't wanna waste time. Well, remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me. I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Don't tell me it's time to go. Now that we made this far, Wandered to a broken, never look back to the ocean. Still know you'll meet me at home. When we're lost and out of focus and we don't know where the road is, I still know you'll meet me at home. Meet me at home. When I can't decide and the fear leaves me blind, you always will lead me through. If you need me at the wrong time, throw it all out by the wayside. There's nothing that I wouldn't do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotions. Put it all out in the open. don't tell me it's time to go. We made it this far. Now that we made this far, Wandered to a broken, never look back to the ocean. Still know you'll meet me at home. When we're lost and out of focus and we don't know where the road is, still know you'll meet me at home. Meet me Halo semuanya, aku Mila, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi untuk kali ini aku mau ngebahas video tentang tips-tips mengenai lamaran. Jadi emang belum lama ini aku habis ngadain acara lamaran. Jadi di sini aku mau berbagi tips-tips dan apa aja sih kira-kira yang harus disiapin kalau misalnya kalian mau ngadain acara lamaran. So, untuk kalian yang penasaran, stay tune terus. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang perintilan-perintilan lamaran. Apa aja sih kira-kira yang harus disiapin kalau misalnya kalian mau ngadain acara lamaran. Untuk era pandemi kayak gini emang agak sulit untuk ngadain suatu acara, apalagi ini mengundang banyak orang ya. Walaupun itu cuma sekadar keluarga atau teman terdekat kalian, itu juga kan namanya mengundang orang luar di luar rumah kalian gitu ya. Dan biasanya karena ini merupakan momen yang gak sering kalian lakukan, yang dimana seharusnya insya Allah itu dilakukan hanya sekali seumur hidup kalian gitu. Pasti itu merupakan salah satu momen yang berharga, dan pastinya keluarga dan kalian juga pengen ngadain acara yang emang berkesan untuk kalian kenang seterusnya kayak gitu. Nah, di sini aku akan ngasih beberapa tips atau beberapa hal yang harus kalian siapin kalau misalnya kalian emang mau ngadain acara lamaran. Tapi balik lagi, karena ini tips dari aku, ini cuma sekedar tips aja. Aku hanya sharing apa yang aku lakuin dan apa yang aku pikirin sebelum aku ngadain acara lamaran yang aku lakuin gitu. Maksudnya jadi ini kalian gak harus ngikutin apa yang aku lakuin. Di sini aku cuma nge-share aja. Kemungkinan besar akan ada tips-tips bermanfaat yang kalian bisa dapetin, atau setidaknya kalian bisa ingat, oh iya ternyata gue kurang ini ya, oh iya ternyata gue belum kepikiran sampai sana ya. Kemungkinan besar sih kalian akan bisa menemukan jawaban-jawaban seperti itu di video kali ini. Jadi untuk kalian yang penasaran, pantengin terus. Oke, jadi aku udah sempat nyatet di HP aku untuk
hal-halnya karena lumayan banyak yang aku cari waktu itu. Emang beberapa list yang harus dipikirin dari awal, jadi di tengah-tengah video aku pasti akan nyampe ke handphone aku. So ya, lanjut aja ya. Oke, jadi aku ngasih judul di notes aku adalah preparation engagement. Jadi kan kalau misalnya kalian mau ngadain acara, itu kan pasti ada 3 tahapan, yaitu before untuk preparation, pas acaranya atau pas eventnya hari H, dan juga afternya, kayak misalnya bebenahnya, bersih-bersihnya atau segala macam. Nah itu dibagi jadi 3. Aku akan ngulik satu-satu per tahap itu. So yang pertama kita pastinya akan dari tahap preparationnya dulu, before event. Nah untuk before event yang pertama kalian harus pikirin adalah kalian tuh mau acara yang kayak gimana sih? Kalian tuh mau ngadain acara di mana sih? Apakah kalian mau ngadain acara yang emang undang banyak orang? Apakah kalian mau ngadain di rumah? Apakah kalian mau ngadain acara lamaran yang sederhana aja, mengundang beberapa orang atau mengundang beberapa keluarga dan juga petinggi wilayah rumah untuk menjadi saksi bahwa kalian tuh udah dilamar orang loh, atau kalian tuh ingin melamar orang loh gitu. Itu harus dipikirin dari awal dulu. Jadi konsep acara yang kalian mau lakukan tuh seperti apa? Ada orang yang cuma pengen, gue mau didatengin sama keluarga inti gue doang, dan juga beberapa tetangga atau beberapa sesepuh yang ada di wilayah rumah kalian sebagai saksi bahwa kalian tuh sebenarnya sudah dilamar orang atau sudah melamar orang lain, kayak gitu. Jadi cuma sekadar, kalau misalnya di sini sih kalau nggak salah dibilang biar nggak diomongin orang kalau misalnya terus-terusan ketemu kayak gitu mukanya. Jadi mereka semua tahu kalau misalnya kalian tuh mau nikah loh sebentar lagi dengan si itu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih, kayak perkenalan jatuhnya. Nah untuk kayak gini tuh ada juga orang yang mau mereka ngadain acara tapi ngundang banyak orang, ngundang teman-teman, ngundang tetangga, ngundang keluarga besar. Itu juga ada yang maunya kayak gitu. Jadi kalian harus pilih dulu, kalian tuh mau yang tipe intimate aja atau kalian mau ngundang banyak orang kayak gitu. Nah dari situ kalian pilih lagi nih, untuk yang intimate kalian tuh mau bikin yang intimate kayak apa sih? Apakah intimate cuma sekadar kayak arisan aja? Yang arisan tuh biasanya kan cuma datang perwakilan dari keluarganya ngomong, terus acara makan, acara perkenalan cuma kayak gitu doang. Itu benar-benar intimate dan simple banget, cuma sekadar kayak pengajian RT ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Atau kalian mau bikin intimate tapi intimate yang berkesan gitu, kayak pesta intimate. Jadi kalian mau pilih yang mana nih? Mau yang dibikin simple aja atau kalian mau yang dibikin mewah? Intimate tapi mewah, itu juga beda. Disesuaikan lagi kondisi kantong kalian yang pastinya, dan juga keinginan kalian dan juga pasangan kalian yang pasti. Nah ada lagi yang mau ngadain pesta. Jadi pesta di sini yang aku maksud adalah yang mengundang lebih banyak orang, kayak misalnya keluarga yang diundang adalah keluarga besar, dan juga kalian undang teman-teman dekat kalian gitu ya, teman dekat mungkin ada 10 lah atau 20, itu juga kan lumayan banyak ya. Belum kalau misalnya teman kalian berpasangan, kalau misalnya ngundang keluarga pun belum anaknya, belum pasangannya, belum anaknya ada 4 gitu, itu juga banyak ya lumayan. Belum dari pihak pasangan kalian, belum dari kalian, belum dari lingkungan rumah kalian. Kalau misalnya kalian di rumah itu kan juga banyak gitu. Engagement event yang sekarang di Jakarta tuh ya kayak gitu modelnya, jadi intimate party gitu bisa dibilang. Jadi untuk intimate party gini biasanya pasti preparationnya akan lebih banyak. Selain dari tamunya juga yang diundang lebih banyak, pastinya runtutan acaranya juga lebih beragam. Ada yang ngadain game, soalnya ada yang pas perkenalannya dibikin lucu-lucuan dulu, seru-seruan kayak gitu-gitu. Akan lebih apa ya, akan lebih kayak acara nikahan kecil-kecilan sih bisa dibilang kayak gitu. Nah itu sekarang emang udah hype-nya untuk acara engagement tuh kayak gitu ya di Jakarta. Jadi ya begitulah. Jadi untuk di sini aku mau ngebahas tentang intimate party dalam versi engagementnya.
Jadi aku mau ngefokusin bagian sini karena aku pribadi kemarin konsepnya kayak gitu. Jadi dibilang party sih enggak, karena kayaknya kalau pesta tuh terlalu mewah. Tapi kalau misalnya dibilang untuk terlalu simple, aku pribadi enggak mikir kayak gitu. Jadi di sini aku ngikutin sama apa yang aku lakuin kemarin ya. Jadi aku berkaca dengan apa aja sih yang aku lakuin sampai hari H itu. Jadi apa aja yang aku siapin sebelum hari H untuk si engagement event aku itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pikirin. Kalau aku pribadi, yang pertama kali aku pikirin adalah aku mau di mana, venue-nya, tempat itu yang paling utama untuk mikir selanjutnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian mau di rumah, kalian bisa mikirin untuk konsumsinya, dekorasinya, segala macam itu bisa dipikirin, bisa ngambil dari mana aja, bisa dari vendor mana aja. Dan kalau kalian mau ngadain acara di venue tertentu kayak misalnya restoran, aula atau segala macam, itu kalian harus make a deal dulu sama si yang punya tempat. Apakah tempat itu memperbolehkan kalian membawa vendor kalian sendiri? Karena ada beberapa tempat yang kalau misalnya kalian nyewa tempat tersebut, kalian harus ngikutin vendor-vendor yang sudah mereka sediakan. Nah, kalau misalnya emang tempat tersebut punya peraturan kayak gitu, balik lagi di kalian, apakah kalian setuju dengan vendor-vendor yang ada di tempat tersebut? Keputusan balik lagi ada di kalian. Jadi kalian harus survei dulu mau di tempat kayak gimana. Pilihannya ada dua, apakah kalian mau tempat yang sudah menyediakan A, B, C, D, E, ataukah kalian cuma mau yang menyediakan tempatnya aja. Itu pilihan ada di tangan kalian. Kalau misalnya kalian milih gedung yang udah menyediakan A, B, C, D, E, pastiin lagi kalian cocok dengan vendor-vendor yang mereka sediakan. Di make sure lagi apakah vendor-vendor tersebut benar-benar terpercaya, dia baik dari hasil, baik dari kinerjanya pas prosesnya, ataukah dari sebelumnya. Jadi setiap vendor itu pasti akan punya peranan penting dari before pengerjaan dan juga afternya. Itu semuanya butuh banget yang namanya komunikasi. Jadi untuk vendor-vendor yang kurang terpercaya, better kalau misalnya kalian nggak terlalu percaya sama vendor tersebut, mending dipastiin lagi, atau misalnya kalian mending cari yang lain yang emang bener-bener kalian bisa percaya kalau vendor itu beneran oke untuk kalian, baik dari sebelum, pas harinya, ataupun sesudah acaranya kayak gitu. Karena kalian akan butuh terus komunikasi mulai dari sebelum sampai setelah acara. Nah, kalau misalnya kalian udah ketemu nih, kalian mau di mana? Kalau aku pribadi kemarin kebetulan aku di rumah, jadi aku lebih fleksibel untuk pemilihan vendornya. Kalau misalnya kalian mau di luar, mau di suatu tempat yang disewakan kayak seperti aula ataupun restoran, tapi dia itu fleksibel untuk seluruh vendornya, kayak misalnya dekorasi, konsumsi kayak gitu, fleksibel, kalian bisa cari dong di luar. Nah, kalau misalnya kalian bisa nyari, berarti kalian harus pilih-pilih lagi nih dari semua vendor yang ada. Itu kan pasti akan banyak banget ya, kalian punya kenalan A, B, C, D, E, atau kalian bisa nyari di Instagram A, B, C, D, E, itu akan keluar banyak banget. Ya aku pribadi, karena aku di rumah juga, jadi pasti aku akan nyari semuanya benar-benar sendiri. Nah itu dipastiin lagi, kalian mau yang udah benar-benar sepaket, yang emang kalian sewa WO, terus WO itu yang menyediakan dekorasi, MC, konsumsi, dan segala macam. Jadi semua vendor-vendor yang sudah terorganisir di dalam komunitas WO tersebut, atau kalian cuma mau vendor-vendornya aja, vendor-vendor yang misah-misah, kayak misalnya vendor dekornya dari A, vendor ininya dari B, kayak gitu misalnya, itu juga bisa. Jadi dipastiin lagi, terserah kalian kondisinya kayak gimana. Kalau kalian mau yang simple, yang semuanya serba cepat, silahkan kalian pilih WO yang sudah menyediakan semuanya. Tapi untuk kalian yang pilih kayak gitu, karena itu bener-bener udah serba cepat, kalian akan mengorek uang yang lebih banyak pastinya. Kalau misalnya kalian mau irit, kalian harus cari vendornya satu-satu, jadi dibandingin satu-satu. Untuk dekor yang murah tapi bagus yang ini, untuk konsumsi yang murah tapi bagus yang ini, kayak gitu. Jadi memang agak ribet, tapi untuk pengeluaran bisa dibilang ini lebih murah gitu, karena kalian ngambil yang terbaik dan dengan harga yang paling murah dari semua bidang, ya bisa dibilang bidang makanan, bidang dekor kayak gitu ya, dan digabungin jadi satu nih. Kalian bisa dibilang untung berapa ratus ribu, atau bisa bahkan mungkin bisa dibilang untuk beberapa juta. But itu tadi, kalian harus capek komunikasi ke masing-masing vendor. Jangan sampai ada salah satu vendor yang gak kalian kontak, dan jangan sampai ada satu bagian yang kelupaan untuk kalian kasih tahu ke mereka tentang jalannya acara dan segala macam. Pokoknya bener-bener kalian harus
pinter-pinternya komunikasiin ke semua vendor tentang acara kalian. Jadi bener-bener jangan ada yang miskom gitu, jangan ada yang nggak kalian komunikasiin ke sama vendor. Kalian harus ingat kalian tuh pakai vendor apa aja sih, dan bener-bener kalian udah kasih tahu nggak ya ke vendor apa, kalian udah kasih tahu belum ya info ini ke kayak vendor Bit kayak gitu. Itu bener-bener kalian harus kalian harus telaten banget sih bisa dibilang. Kalau misalnya kalian cari vendornya sendiri-sendiri, kalau misalnya vendornya emang udah jadi satu, itu bener-bener meringankan beban pikiran kalian banget, karena kalian bener-bener harus komunikasiin sekali aja. Dan si mereka ini yang akan berbagi infonya ke seluruh vendor. Kalau misalnya ada apa-apa juga kalian bisa minta tolong langsung ke WO-nya tersebut. Jadi kalian benar-benar tinggal terima beres, dan itu pasti kalian akan harus kalian harus bayar jasanya mereka, karena mereka udah capek untuk mengkoordinasiin vendor-vendor yang kalian pakai. Nah kebetulan kalau misalnya aku pribadi di sini aku nggak pakai WO karena cuma lamaran, apalagi di rumah ya. Aku pribadi pakainya beberapa vendor. Masing-masing aku cari sendiri, dekorasi aku cari sendiri, MC aku cari sendiri, fotografi aku cari sendiri, itu semuanya benar-benar aku cari sendiri, dan aku kontak mereka satu-satu. Aku benar-benar nulis satu-satu apa aja sih yang mau kasih tahu ke bagian dekor. Aku maunya kayak gimana sih di bagian dekor, budgetku berapa sih untuk foto, budgetku berapa sih, aku mau yang dapet benefitnya apa aja sih. Itu benar-benar aku tulis satu-satu sampai apa aja yang aku pengen, itu benar-benar udah ketulis semua. Terus kalau misalnya kalian udah ditulis semua, kayak kalian tuh harus nulis dekorasi, kalian mau tema apa, kalian mau tema rustic kah, kalian mau tema yang banyak bunganya, kalian mau bunga asli atau bunga palsu kah gitu. Terus kalian juga harus nyediain budget kalian itu berapa. Terus kalian juga untuk nyediain budget kalian harus nyari-nyari juga untuk yang kalian mau tuh biasanya pasarannya tuh berapa sih harganya gitu. Untuk segini tuh udah cukup belum ya, jangan sampai kalian ngebudgetin tapi nggak tahu harga di pasaran. Kayak seharusnya misal untuk desain bunga asli itu paling nggak untuk acara lamaran yang 3x3 lah paling nggak, atau 3,5x3,5, itu bisa dibilang biasanya ada di sekitar range 4 jutaan. Jadi 4 juta sampai 6 juta itu bisa dibilang di harga-harga segitu untuk bunga asli. Kalau misalnya kalian pribadi, gue maunya budget 3 juta tapi kalian mau bunga asli, bisa. Cuma mungkin akan lebih susah nyarinya, dan mungkin bunga aslinya lebih jelek, kayak bukan jelek, atau mungkin lebih sedikit bunga aslinya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalian harus pertimbangkan itu, kalian harus cari harga pasarannya berapa dan apa yang kalian mau. Jangan sampai memasang budget lebih rendah daripada harga pasaran atau lebih tinggi dari harga pasaran. Kalian harus ikutin range harga pasarannya berapa, jangan sampai terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kalau misalnya yang kalian tanya, misalnya, ini bagus tapi budgetnya melebihi dari budget kalian, better banget kalian cocokin lagi apakah untuk budget total kalian masih bisa nggak sih mencukupi apa yang kalian mau, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian kebetulan uangnya tidak terlalu banyak atau mutlak banget budgetnya segitu, nggak boleh lebih. Kalian udah harus ada preparation uang yang emang untuk lebih-lebihannya itu tuh paling nggak dilebihin 500.000 lah paling nggak, atau 1 juta. Nah dari masing-masing vendor ini pasti kan akan banyak banget yang nongol ya. Kalau aku pribadi sih aku nyarinya di Instagram. Kebetulan aku cari semua keyword, pokoknya aku masukin background Jakarta, dekorasi, backdrop lamaran, pokoknya gitu semuanya aku coba, aku cari sampai pada akhirnya biasanya kalau udah dicari 1-2 terus udah ada yang oke, pasti kalian akan lihat, akan dibuka, terus nanti logaritma Instagram itu sendiri akan ngebaca dan akan sering nongol hal-hal kayak gitu loh di IG kalian. Jadi akan lebih banyak referensinya karena logaritmanya udah terlanjur kayak gitu. Jadi dari beberapa pilihan itu kalian bisa liatin satu-satu yang mana sih yang oke dan juga terpercaya pastinya, dan juga bisa menjangkau wilayah tempat acara kalian kayak gitu. Jadi aku kemarin konsepnya itu sebenarnya rustic gitu. Jadi aku kemarin maunya simpel-simpel aja, yang murah pastinya, karena cuma sekedar acara lamaran, belum acara yang finalnya. Dan itu pun aku di rumah, jadi kalau misalnya rumahku bukan rumah yang terlalu besar juga, jadi emang aku seperlunya aja, secukupnya aja. Untuk dekorasi juga aku pilih yang secukupnya, aku pilih yang rustic, dan juga untuk bunganya aku sih sebenarnya
nggak mikirin ya. Jadi aku lebih memilih yang artificial flower. Jadi bunga yang bunga bohong-bohongan aja gitu, bukan bunga asli. Kalau misalnya kalian mau bunga asli, sok boleh silahkan, tapi harganya pasti akan lebih mahal. Jadi di sini aku bener-bener makan budget banget, gimana caranya tetap bagus tapi bisa tetap murah. Aku bukan orang yang memperdulikan bunga asli dan bunga palsu, jadi ya kalau bisa lebih murah dengan bunga palsu, why not gitu. Kalau aku, jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk pakai si vendor aku ini. Untuk kalian-kalian yang mau milih vendor, pastiin money-nya itu udah penting banget, sama gimana si admin ini ngerespon kalian. Ada admin yang meresponnya kayak nggak niat gitu. Ada juga yang kalau misalnya kita cuma nanya harga tapi dia nggak bales, atau lebih dibales tapi jutek karena kita cuma nanya harga doang, ada kayak gitu. Pokoknya macam-macam deh ya admin vendor tuh. Kalau aku sih milihnya adalah dari admin yang kalau aku ajak ngomong itu ngomongnya enak, kayak pasti balasannya tuh enak, yang bukan menganggap kalau aku tuh butuh dia doang gitu, kayak seakan-akan di dunia ini adalah cuma dia doang, vendor konsumsi itu cuma dia doang. Nggak mau banget vendor-vendor yang kayak gitu, karena ngerasa cuma dia yang kita butuhkan gitu, padahal mereka kan juga butuh kita sebagai customer untuk memajukan usahanya dia gitu ya istilahnya. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama membutuhkan. Jadi ya gimana caranya sesama sopan lah istilahnya, kita bertanya ke mereka tentang harga dan segala macam dengan kata-kata yang sopan. Pastinya kita juga berharap mereka mengeluarkan kata-kata yang sopan dan juga nganggap kita tuh partner, istilahnya partner kerja, bukan cuma sekedar kita orang yang membutuhkan mereka kayak gitu, karena kita sebenarnya sama-sama membutuhkan. Itu sih yang paling penting. Dan dari situ kalian juga harus bisa menilai ini orang tuh nantinya akan bisa gampang dihubungin nggak ya. Itu yang paling penting, karena ada orang yang cuma di awal doang cepet banget ditanggepin, terus nanti di akhir atau mendekati acara susah banget dikontak. Itu ada banget yang kayak gitu, banyak banget yang di mana-mana. Jadi kalian juga harus pintar-pintar nyari orang supaya dia ini nih beneran orang yang gampang banget di kontak. Jadi emang yang vendor yang bisa digangguin kapan aja gitu lah istilahnya. Cuma ya tahu-tahu waktu ya, jangan sampai malam-malam tengah malam kalian ngechat, atau paling enggak kalau misalnya kalian mau ngechat pas hari Sabtu Minggu ya, dimana biasanya kan vendor-vendor kayak gitu Sabtu Minggu ya banyak kerjanya, atau malam-malam banget atau pagi-pagi banget ya, better kalian kasih ucapan selamat pagi, selamat malam gitu-gitu, dan juga di bawahnya maaf ya kak mengganggu, terima kasih, jangan lupa pastinya. Oke. Jadi kemana-mana. Nah kalau misalnya dekorasi, aku pilih yang kayak gitu tadi, yang rustic dan juga bunganya artificial. Dan nantinya kalian juga pasti akan dikasih beberapa model, kalian bisa pilih, disesuaikan juga dengan harganya pastinya, mana yang kalian suka, mana yang harganya cocok, itu bisa kalian pilih. Jangan sampai apa yang kalian suka tapi harganya nggak masuk, kalian tetap maksain. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi kantong kalian, jangan terlalu bikin ego. Untuk selanjutnya konsumsi ya, di sini secara aku pribadi aku nggak pakai vendor karena konsumsinya aku masak sendiri, jadi aku nggak akan ngebahas panjang lebar. Aku bikin menu biasa aja sih sebenarnya, yang cocok untuk dihidangkan ke tamu-tamu yang kalian undang gitu. Jangan lupa menunya dilebihin dari tamu yang akan datang. Misal kalian undang 50 orang, jangan sampai kalian cuma nyediain 50 porsi, paling nggak kalian nyediain 60 porsi atau 65 porsi. Kadang kan ekspektasi kalian satu keluarga bawa 2 orang atau bawa 3 orang, ternyata dia bawa 4 orang, itu kan orang yang tidak terhitung sebenarnya, tapi tiba-tiba ada. Jangan sampai kalian kekurangan makanan, itu sih yang penting banget. Jadi better dilebihin, tapi dilebihinnya juga jangan terlalu banyak, karena nanti pada akhirnya akan mubazir. Kalian akan bingung sendiri ngabisinnya kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya terlalu lama juga ada di kulkas atau segala macam, akan susah lah pokoknya jangan terlalu banyak dan juga jangan sampai kekurangan. Itu yang penting banget untuk konsumsi. Nah untuk selanjutnya tentang jalani acara. Jadi untuk rundown acara aku mengandalkan semuanya ke MC aku. Jadi di sini aku pakai MC karena aku males mikirin rundown acaranya kayak gimana, karena aku pribadi sebenarnya nggak tahu rundown acara lamaran itu seperti apa gitu. Jadi aku males mikir, males nyari, aku nyewa aja. Aku juga bingung kalau misalnya nyuruh orang. Kebetulan teman-teman aku yang deket sama aku kayaknya sih nggak bakal mau juga sih kalau misalnya disuruh. Jadi udahlah, aku nyari MC aja, itu udah paling bener. Nah untuk nyari MC di sini waktu itu aku
lumayan agak susah karena jarang gitu ya. Kalau dekor kan biasanya di IG udah ada judulnya, dekorasi lalala, itu gampang gitu dicarinya. Kalau misalnya MC tuh jarang banget sih. Kemarin agak susah nyarinya. Terus pas setelah beberapa keyword yang aku masukin, nongol lah tuh ada 2 orang teratas pokoknya. Terus aku ngambil di antara 2 orang itu, aku pilih salah satunya, aku ingat banget. Nah jadi kalau misalnya di dekorasi itu sebelumnya itu tuh aku bisa nanya banyak banget, ada kali tuh 10 vendor aku tanyain backdrop, sampai pada akhirnya aku nemu sih yang aku pilih ini dengan desain yang cocok di yang aku mau, dengan harga yang oke. Kasih lebih ke harganya oke dan konsepnya cocok di aku, desainnya cocok di aku, karena waktu itu aku nggak pengen cuma yang sekadar tirai gitu doang aja, karena banyak banget ya sekarang kebanyakan backdrop tuh cuma sekadar tirai gini doang gitu, terus dikasih bunga-bungaan di sini nih, ada bunga-bunga sama di sini gitu. Menurut aku terlalu biasa aja gitu menurut aku ya, tapi sebenarnya udah bagus, sebenarnya tuh kayak gitu udah bagus banget, cuma tuh aku pengen yang lain gitu. Kebetulan pas aku cari-cari lagi hits juga model yang di belakangnya tuh kayak ada hula hoop gitu di sini, jadi ada hula hoopnya gitu, dan juga ada yang heksagonal gitu. Udahlah tuh aku memutuskan, oke, gue harus nyari yang heksagonal. Kenapa? Karena aku bucin banget sama segi 6, karena saya anaknya EXO-L banget ya bunda. Jadi saya adalah penggemar EXO, yang dimana logo EXO adalah segi 6. Terus karena gue saking bucinnya, gue pas ngeliat kayak gitu, oke, gue harus nyari dekorasi yang segi 6 kayak gitu. Terus ya udah, aku mencari dekorasi yang ada si kayu segi 6-nya itu, tapi dengan harga yang murah, karena biasanya yang ada si hula hoop-nya di belakang atau ada si pokoknya ada hiasan, nggak sekedar tirai doang atau nggak sekedar kain doang gitu, biasanya itu lebih mahal gitu, di luar budget aku lah pokoknya. Terus pas aku dapet si vendor aku ini, dia range-nya masih ada di budget aku, dan juga dia menyediakan si kayu heksagonal itu. Terus oke, kayak finally I found you gitu. Terus gue gak pakai basa-basi, gue langsung pilih dia gitu aja sih. Itu yang paling penting, kalian harus disesuaikan dengan apa yang kalian mau. Oke, jadi balik lagi. Terus untuk MC ya, jadi untuk MC di sini aku pribadi cuma ngekontak 2 nomor. Nah dari 2 nomor ini aku jatuh cintanya sama si MC yang aku pilih ini kebetulan. Untuk harganya oke, aku sih nggak ekspektasi untuk harganya, sebenarnya di bawah budget aku. Untuk MC karena aku pengennya yang udah nyediain rundown, jadi ada juga MC yang bener-bener MC doang tapi nggak nyediain rundown, dan yang satunya lagi ini yang bener-bener udah harganya tuh udah sama rundownnya juga. Jelas aku akan pilih yang udah ada rundownnya dong, iya nggak sih? Karena kan gue nyari MC karena gue gak mau mikir rundownnya kayak gimana. Terus dia cuma nge-MC doang tapi nyuruh gue mikir rundown, kan aneh ya nggak sih? Terus ya udah akhirnya aku pilih si ini, karena aku pas pertama kali aku tanya harganya juga oke, aku malas nyari lagi, dia udah nyediain apa yang aku pengen, jadi ya udah tanpa basa-basi aku akan pilih dia kayak gitu. Untuk MC aku nggak ada drama, dan untuk foto aku fotografer itu nyarinya banyak juga, jadi hampir nggak jauh beda sama si backdrop lamaran aku. Jadi untuk fotografer itu yang milih Rangga kebetulan, jadi aku cuma nanyain ke kontak personnya aja harganya berapa. Untuk yang harganya cocok di range budget aku kasih itu ke Rangga. Terus nanti Rangga yang milih deh yang mana dari si vendor-vendor ini yang harganya udah oke nih, bisa bebas lo pilih disesuaikan dengan foto-fotonya yang emang bagus gitu. Karena menurut aku sama aja. Aku nggak ngerti bedanya di mana gitu, nggak ngerti asli. Jadi udah aku kasih kerang nggak gitu, yang mana bagus dia milih deh. Jadilah aku milih si vendor yang aku pilih ini gitu, karena harganya oke di aku, di budget yang aku hitung tuh dia masuk. Untuk kualitas fotonya juga oke menurut Rangga, karena Rangga tahu sedikit tentang fotografi lah ya. Terus untuk benefitnya juga oke aja di aku, so ya
tanpa lama-lama aku pilih lah. Untuk preparation before, jangan lupa juga untuk kalian, karena kalian mau tampil cantik di hari H, kalian harus cari mua yang emang cocok sama preferensi kalian. Pilihlah mua yang emang kalian suka dari portofolio mereka gitu, jangan sampai salah pokoknya deh. Aku pribadi aku nggak pakai mua, jadi aku nggak bisa kasih banyak macam. Make sure kalian sediain budget yang sesuai, disesuaikan juga dengan tema acaranya, karena biasanya untuk acara lamaran nggak terlalu heavy makeupnya, jadi disesuaikan juga mua yang pantas untuk acara tersebut. Harus dicari matang-matang ya. Aku pribadi aku nggak nyari mua karena aku berniat dari awal untuk makeup sendiri, dan untuk makeup aku pribadi yang kayak gini. Jadi akan aku taruh fotonya, walaupun itu udah kena efek, cuma kurang lebih kayak gitu. Ini adalah makeup yang aku pakai dan tahan seharian dari pagi. Aku makeup dari jam 7. Cara aku di rumah nggak dingin ya, nggak dingin sama sekali waktu itu, nggak ada angin, malah jadi bener panas banget. Aku keringetan mulu dan aku nggak pakai tisu mulu, tapi makeup aku tetap on point sampai akhir, nggak hilang, nggak ada yang bleber sama sana sini. Itu benar-benar oke sampai akhir. Pas acaranya kalian pasti akan butuh cincin tunangan. Itu juga kalian harus pilih, kalian tuh mau cincin tunangan yang cewek doang atau yang cewek cowok, itu bisa dipilih, terserah kalian. Karena emang ada beberapa yang ceweknya doang yang dikasih cincin kayak cuma penanda ngikat ceweknya, ada juga yang emang kayak tukeran cincin gitu. Nah itu dipikirin juga. Dan juga kalau misalnya kalian muslim, dipikirin juga kalau misalnya cowok itu nggak boleh pakai cincin emas. Jadi better kalau misalnya kalian mau cari cincin selain emas, bisa kayak platinum, palladium, atau titanium, itu bisa macam-macam. Sekarang udah banyak banget macamnya, atau silver. Itu bisa kalian pilih, disesuaikan aja untuk cincinnya, karena sekarang udah banyak banget yang nyediain jasa jual cincinnya custom kayak gitu. Kalian bisa cari banyak banget ya di toko perhiasan yang sering ada di mall atau di pasar gitu. Pokoknya di toko perhiasan gitu juga banyak yang udah nyediain cincin custom. Kalian bisa pilih, atau di IG kalau misalnya kalian mau di online shop, dipastiin lagi tokonya itu terpercaya, karena balik lagi ya, kayak cincin gitu nggak murah, jadi emang dipastiin. Pokoknya semua benar-benar harus dipastiin kalau online shop tersebut yang kalian pilih atau vendor tersebut yang kalian pilih itu trusted. Nah kebetulan untuk aku pribadi vendor itu doang yang aku pakai untuk acara besarnya. Untuk waktu ini juga penting banget. Kapan sih kalian harus nyari vendor ini, atau kapan sih kalian harus mulai mikirin acara lamaran ini? Secepatnya setelah kalian berniat untuk mau lamaran, itu saat itu juga kalian harus nyari vendor kalau bisa. Kalau misalnya kebetulan emang ada waktu yang lama, kayak kebetulan aku ini waktunya lama ya, jadi aku pribadi itu udah ngedilin semua vendor tuh dari tahun lalu. Jadi karena acaranya ini Maret 2021, aku kebetulan udah nyari dan udah ngedilin mereka semua. Si vendor-vendor ini tuh udah dari Oktober 2020, jadi kurang lebih selingnya tuh udah 6 bulan yang lalu. Acara lamaran kan nggak terlalu repot juga, apalagi acaranya di rumah. Maksudnya sebenarnya nggak harus selama ini juga preparationnya, but ya karena waktu itu aku udah ada niatan mau lamaran gitu, ya why not gitu, kenapa nggak dicari dari sekarang aja. Karena aku selalu berpikir kalau misalnya di nanti di akhirnya aku akan repot sendiri. Aku pengennya kalau bisa kelar sekarang, mending sekarang aja, terus nanti di akhir tinggal ngasok aja, tinggal ingat lagi apa aja sih yang kurang, karena nantinya di akhir tuh kayak ada aja gitu yang kepikiran, oh iya gue belum ini, oh iya gue belum ini, oh iya itu belum ini, kayak gitu pasti nanti akan ada aja. Jadi sebisa mungkin kalian jangan nyiapin apa-apa terlalu mepet, itu yang penting banget. Tips lagi dari aku, kalau bisa apapun yang kalian kerjakan, apapun schedule atau apapun yang kalian mau tanyakan, yang kalian mau kasih tahu ke vendor, diinfoin ke vendor, itu bener-bener dicatat, dan semua omongan vendor dicatat, di screenshot, di apapun itu. Pokoknya kalian harus bener-bener infonya tuh harus ada buktinya semua, disimpan semuanya di satu file, biar semuanya tuh tertata dengan rapih gitu loh. Jadi semuanya bener-bener infonya tuh jelas gitu, rentetannya itu penting banget buat kalian. Jadi apalagi kalau aku tuh pelupa banget orangnya, aku dan Rangga tuh bener-bener pelupa banget. Jadi emang bener-bener semuanya harus dicatat.
Apalagi tentang pengeluaran itu penting banget ya guys, jangan lupa dicatat. Kecuali kalau misalnya kalian duitnya banyak sih ya nggak apa-apa sih. Nah, untuk sekarang ini adalah vendor-vendor pendukung ya. Untuk pendukungnya ini sebenarnya dari pihak Rangga, cuma karena Rangga males nyari, jadi aku yang nyari. Jadi istilahnya dia tinggal bayarnya aja. Si vendor pendukung ini aku maksud adalah kayak misalnya tray seserahan, ring box, dan juga bunga, buket bunga itu juga kan harus disiapin, tapi nggak gede banget gitu, nggak perlu budget yang besar banget. Jadi aku bilang ini adalah vendor-vendor pendukung, dan mereka tetap penting juga di acara. Kita mulai dari tray seserahannya dulu. Kalau untuk tray seserahan, tadinya niatnya aku nggak pengen bawa seserahan yang macam-macam kayak misalnya baju, sepatu. Sebenarnya untuk sekarang banyak banget orang-orang yang lamaran terus udah bawa macam-macam kayak misalnya baju, sepatu, tas. Pokoknya udah kayak mau nikahan gitu, udah kayak bawa seserahan orang mau nikah gitu istilahnya. Jadi setelah yang aku baca ya, dan yang aku pahami bahwa seserahan pas lamaran itu adalah sesuatu yang mau dipakai si perempuan pas nikah. Jadi pas acara nikah tuh perintilan yang dipakai si wanita tersebut itu dibawain pas seserahan lamaran. Dan kalau misalnya pas seserahan nikah itu adalah perintilan yang dipakai si cewek sehari-hari gitu. Kayak misalnya ada alat mandi, baju, sepatu, tas, sama itu kan dipakai sehari-hari. Make up, skincare, segala macam itu macam-macam itu tuh sampai alat sholat itu kan dipakai sehari-hari. Nah itu dibawa pas nikah. Kalau misalnya pas seserahan itu cuma alat-alat pesta istilahnya, kayak misalnya dress, sepatu, tas, itu kan alat-alat pesta yang akan dipakai si cewek ini pas pernikahan. Sebenarnya itu meaning dari si seserahan pas lamaran. Dan aku pribadi aku tahu dulu adalah seserahan lamaran itu cuma sekadar kayak makanan gitu, kayak apa ya, kayak cuma barang bawaan dari keluarga A untuk keluarga B aja gitu. Apa ya, kalau mau main biasanya kan saya ada buah tangannya kayak gitu, kayak tukeran buah tangan aja gitu seserahan. Terus pas aku cari ternyata itu adalah barang-barang yang dipakai si wanitanya pas mau nikah. Aku baru mikir, oke, berarti si barang-barang kayak sepatu, dress, dan juga tas ini bisa masuk ke seserahan lamaran. Jadi untuk seserahan yang model-model kayak gini, pada awalnya aku berpikiran untuk pas nikahan aja, jadi untuk seserahan nikah. Tapi karena pas aku baca ada meaningnya kayak gitu, aku pengen nih yang kayak gitu nih. Jadi aku udah ngebajetin Rangga untuk seserahan. Kan biasanya cowok ngebeliin apa aja yang emang ceweknya pakai atau yang ceweknya mau gitu. Tapi aku pribadi, aku memutuskan untuk yang aku pakai itu harganya sekian. Kita ambil jalan tengahnya. Jadi untuk aku pribadi, kalau misalnya seserahan itu bukan aku yang nunjuk, tapi aku ngebudgetin kayak budgetnya sekian, nanti Rangga kasih uang, nanti aku yang belanjain sendiri. Kalau aku kayak bener-bener semua barang-barang itu aku beli online semua karena males. Karena aku males dari jalan-jalan ke mall putar-putar, belum tentu apa yang aku pengen ada, belum tentu harganya oke gitu. Kalau misalnya harganya nggak oke, udah capek, kayak udah online shop aja udah paling better. Jadi aku ngitung-ngitung sendiri gimana caranya dengan budget sekian bisa aku pecah-pecah lagi. Jadi gak cuma seserahan untuk nikahannya aja yang dapat, tapi seserahan lamarannya juga aku dapat. Kebetulan banget di sini untuk sepatu nikah itu aku nggak bisa pakai yang dari Sanggar karena kebetulan kaki aku ukurannya jumbo, agak lebih besar dari kaki-kaki wanita pada umumnya di Indonesia. Kaki aku kebetulan panjang banget, kayak kebetulan sepatu di Sanggar itu mentok cuma di ukuran 40, sedangkan aku bisa pakai ukuran 41 atau 42 untuk sepatu-sepatu cewek ya, kayak sepatu high heels itu biasanya aku pakai ukuran 41 paling enggak. Jadi itu nggak ada, bener-bener nggak bisa pak. Pokoknya aku nggak bisa pakai di sepatu dari Sanggar, jadi aku pastinya akan beli sepatu sendiri. Nah, si sepatu yang aku pakai di nikahan inilah yang aku jadiin untuk seserahan di lamaran aku. Dan untuk peralatan pesta lainnya biasanya kan dress dan tas ya aku beli aja dari budget yang udah ada. Aku beli yang sewajarnya aja untuk seserahan lamaran. Jadi untuk seserahan lamaran aku kemarin itu adalah sepatu nikah aku 2 kan, untuk yang dipakai akad dan juga resepsi, dan juga tas dan juga dress. Ini tuh ya cuma sekadar dress aja kalau kalian mau pesta gitu aja sih tapi nggak aku pakai untuk nikahan kok. Yang dress untuk pribadi aja, kayak cuma sekadar kalau mau kondangan kayak gitulah. Untuk seserahan traynya akan aku tampilin di sini.
aku cuma pakai 4 dan aku hias ke si vendor ini. Jadi aku ngasih barangnya terus nanti dia akan hias dan ya gitu deh. Dan untuk traynya, ini traynya tuh banyak macamnya dan juga range harganya tuh macam-macam juga. Dipastiin budgetnya berapa, disesuaikan pokoknya semuanya. Aku pribadi nyari yang paling murah, jadi di pasaran tuh harga segini. Oke, aku ngambil yang ini. Jadi setelah beberapa kali nanya sana sini, akhirnya aku ketemu si vendor aku ini. Harganya lumayan murah dan dekat dari rumah. Untuk ongkos ngirim dan ngembaliin si traynya ini juga nggak mahal. Itu yang paling penting. Dan juga bisa beragam juga tema nuansa hiasannya, kayak ada yang warnanya pink, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang rustic. Kalau aku sendiri milihnya yang biru hijau gitu, warna-warna crystallize gitu, karena emang tema aku warnanya biru hijau. Terus dia ada harganya oke. Jadi kebetulan vendor tray sasaran aku ini yang nantinya akan aku pakai insya Allah pas pernikahan aku, ini adalah vendor yang sama. Jadi kebetulan aku milih dia untuk pas nikahan duluan, karena awalnya aku lamaran tuh nggak pengen pakai tray seserahan, jadi aku nggak mesen tuh. Terus pada akhirnya karena aku memutuskan oke lah aku pakai si barang-barang ini dan aku juga pengen aku hias, jadi aku pakai si yang aku pakai pas nikahan aja biar sekalian. Terus untuk yang lainnya ring box. Jadi kebetulan si vendor yang nyediain tray sasaran aku ini dia juga nyediain ring box, kalian bisa sewa. Kalau nggak salah 50.000 deh kalau nggak salah sewa untuk ring boxnya. Itu bisa banget kalian sewa juga sekalian kalau misalnya kalian mau pakai. Tapi aku pribadi aku custom sendiri karena aku pengen punya. Jadi niatnya aku kan nggak pakai tray seserahan nih, jadi aku juga males dong nyewa di dia, cuma nyewa ring boxnya doang untuk ngambil dan kembaliinnya tuh mager gitu. Jadi mending aku beli aja. Ya udahlah tuh, udah aku beli di online shop sesuai dengan budgetnya yang ada, disesuaikan aja. Aku cari yang paling murah pastinya tapi tetap bagus. Terus aku beli, pas udah jadi aku baru kepikiran aku mau pakai tray seserahan. Tahu gitu gue kemarin nyewa aja. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya beli sendiri kan, jadi kalian punya gitu di rumah. Jadi kalian bisa panjang di rumah, ada namanya lagi kan Milan dan Rangga gitu ya, lucu. Tapi kalau kalian mau nyewa itu juga nggak apa-apa karena ya sebenarnya nggak penting banget sih. Iya guys. Tapi udah aku kebetulan udah bikin dan bagus juga, harganya juga masuk akal. Harganya juga oke deh, aku nggak masalah, jadi aku tidak menyesal. Dan yang terakhir adalah buket bunga gitu ya. Setelah aku lihat di mana-mana gitu ya, aku biasanya ngeliat di vendor-vendor fotografer sih, kayak setiap acara lamaran tuh biasanya cowoknya ngebawain buket bunga untuk si cewek. Nah si Rangga juga, kebetulan Rangga tuh nggak pernah ngasih buket bunga gitu, nggak pernah ngasih bunga, cuma ya udah satu batangan gitu. Sih aku bukan orang yang romantis yang nyariin bunga. Rangga pun karena tahu aku kayak gitu ya, dia juga males. Jadi di sini aku pas nyari buket bunga, aku nyari yang bagus men. Waktu itu aku nggak mikirin itu asli atau kayak itu palsu. Aku mikirin aku cuma nyari buket bunga yang bagus. Nah sampai pada akhirnya aku nge-follow vendor bunga, harganya juga udah oke. Aku udah nemu salah satu jenis buket yang oke. Aku masukin budget aku oke. Terus sampai pada akhirnya tiba-tiba si vendor yang akhirnya aku pilih dia nongol di home aku, apa kalau nggak salah Explore. Terus pada akhirnya pas aku lihat ternyata dia ini adalah artificial flower. Terus aku kayak shock gitu karena itu bener-bener bagus banget menurut aku. Nggak kelihatan kalau itu artificial flower sama sekali, dengan harga yang oke juga, lebih murah dari harga bunga asli pastinya. Tapi karena aku orangnya bukan orang yang peduli itu asli ataupun palsu, jadi aku termilih yang palsu karena menurut aku yang palsu ini bisa dipajang. Aku suka banget sesuatu yang bisa dipajang, jadi nggak cuma saat itu doang aku pakai, bisa aku simpan juga. Itu kan lebih bermanfaat gitu daripada bunga asli yang pada akhirnya nanti layu terus jadi jelek, gak kepake, kebuang. Aku nggak terlalu suka bunga tuh karena itu juga sebenarnya, karena menurut aku nggak ada gunanya juga. Aku juga nggak nyari orang yang romantis juga, jadi aku nggak masalah dengan jarang dikasih bunga sama pacar. Terus pas aku ketemu si buket bunga yang artificial tapi bagus banget ini, aku langsung oke, gue mau dia.
Dia masih bagus sampai sekarang, aku pajang di kamar aku kan, di artificial. Pokoknya oke banget sih untuk kalian yang kalau misalnya bukan orang yang mementingkan itu asli atau palsunya si bunganya itu. Kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang tidak langsung hangus saat itu juga, dan untuk kedepannya juga kalian bisa pilih artificial flower, tapi kalian harus pilih yang bagus, jangan sampai kelihatan kalau misalnya itu artificial flower, karena punya aku ini bener-bener bagus banget, nggak kelihatan banget kalau itu tuh bunga palsu, bagus banget. Untuk preparation before acara, vendor-vendor yang aku cari segitu doang. Hamin seminggu dari acara, pastiin semua pembayaran kalian udah bener-bener beres. Kalau misalnya pun ada yang batas maksimal pembayarannya Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1, better kalian jangan terlalu mepet karena takutnya lupa. Karena biasanya Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 tuh banyak banget yang tiba-tiba ada aja yang harus dipikirin. Jadi better Hamin seminggu tuh kalian udah beres masalah pembayaran. Dan juga kalian catat juga apa aja yang mau kalian follow up di Hamin 1 dan Hamin 2, dan juga pas hari H paginya. Jadi pas Hamin 1 atau pas hari H-nya kalian nggak keteteran, nggak ada yang kelupaan. Nah, untuk kalian pas Hamin 1 jangan lupa nyiap-nyiapnya harus disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kayak misalnya baju yang kalian pakai itu harus disiapin di mana, yang benar-benar udah kelihatan, jangan sampai lecek, harus disetrika dulu. Disiapin juga sepatunya, mau pakai sepatu apa itu harus disiapin. Untuk preparation before-nya, kalau misalnya kalian mau nyari sepatu itu juga disesuaikan lagi dengan budgetnya, apakah ada budgetnya atau tidak. Kalau misalnya tidak, pakai aja sepatu yang ada. Kalau misalnya ada dan yang pantas ya why not gitu dipakai, nggak harus semuanya beli baru kan, iya nggak sih. Nah kalau misalnya baju kalian juga disesuaikan lagi, apakah kalian mau pakai baju yang cuma kembaran sama pasangan kalian, ataukah keluarga kalian juga mau dibeliin, itu disesuaikan lagi budgetnya ada atau enggak. Ataukah kalian mau pakai baju yang udah ada kayak kebaya yang abis kalian pakai pas wisuda, atau kayak emang kalian masih punya kebaya bagus yang masih bisa dipakai, itu terserah. Apakah kalian mau kompakin warnanya, itu juga terserah. Kebetulan aku pribadi untuk masalah baju, tadinya aku cuma mau nyamain bajunya sama rangganya doang. Aku kebetulan bikin baju sendiri, jadi kebetulan warnanya tadinya tuh aku berniat untuk warna silver, cuma pada akhirnya karena brokat yang aku pilih warna Tosca, terus pada akhirnya lebih nyala warna Toscanya. Jadi aku banting setir untuk tema acaraku, warnanya jadi ke Tosca dan biru semuanya, yang niatnya tadinya padahal silver. Cuma gak apa-apa, jadinya bagus banget, jadi lebih nyala dan terang. Jadi Rangga juga nyesuaiin warnanya, dia warnanya lebih ke hijau dan navy, dan juga ada gold-goldnya gitu. Dan untuk orang tua dan juga keluarga, tadinya aku nggak niat untuk nyamain baju, cuma pada akhirnya jadi nyamain juga, nuansanya sama, warnanya Tosca, mint, dan warna biru, pokoknya warna-warna kayak gitu. Dan itu disesuaikan lagi, dipastiin lagi, jangan sampai pas Hamin 1 atau mepet-mepet hari kalian baru gelagapan nyari baju lah apa, diingat-ingat lagi kalian harus nyiapin A, B, C, D, E. Dan pastinya disiapin juga budgetnya, jangan sampai kalian over budget, jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa, seadanya aja. Nah itu untuk before. Pas hari H-nya dipastiin kalian, kalau misalnya kalian nggak pakai WO, pastiin kalian punya tim sendiri, yaitu teman-teman dekat kalian atau saudara-saudara yang mendekat sama kalian. Aku ngandelin banget sahabat-sahabat aku, dari awal aku ngandelin banget yang namanya ada 2 orang. Jadi dari awal aku ngandelin 2 orang ini, dia bener-bener nemenin aku dari awal banget. Aku nyiapin ini semua. Terus pas hari A juga aku nyuruh mereka datang lebih pagi daripada yang lain. Dari subuh aku suruh datang, walaupun pada akhirnya mereka baru datang jam 6, setengah 7 baru datang. Memang mantap sekali teman-temanku. Terus pada akhirnya aku dibantu sama mereka untuk persiapannya. Kayak teman-teman kalian ini penting banget, bener-bener ada aja pokoknya yang perlu dibantuin sebelum acara, pas acara, sudah acara, itu bener-bener ada aja yang perlu dibantuin. Jadi make sure kalian gak sendirian, kalian harus tetap punya tim. Walaupun kalian gak pakai WO, paling gak kalian butuh 1-2 orang, 1-2 teman kalian untuk bantuin kalian. Jadi untuk sebagai tangan kanan kalian gitu, yang benar-benar ada terus-terusan, karena itu benar-benar ngebantu banget. Karena pas hari kalian gak mungkin bisa pegang semuanya sendiri, apalagi gak ada WO kan, jadi pasti akan repot banget. Itulah gunanya sahabat, gengs.
Oke, jadi sekarang aku sedang menuju tempat menghias seserahan karena sebentar lagi kita akan lamaran. Kita nggak tahu kita. Dari aku dan dia bentar lagi akan lamaran. Finally. Enggak sih, sebenarnya gue nggak nungguin, tiba-tiba udah Maret aja ya. Karena motivasi aku hidup selama ini adalah menunggu hari Jumat, terus ujung-ujungnya nggak inget. Jadi barangnya ada di belakang. Mana ya, gini caranya. Ada di dia. Sekotak segitu, isinya apa aja? Penasaran? Kita akan menuju ke sana dulu, oke? Gitu. Nah, jadi sekarang aku lagi ada di perjalanan menuju tempat untuk menghias seserahan. Jadi emang sekarang ini Hamin seminggu, insya Allah aku akan lamaran sama si orang tadi, si Rangga. Nah, barangnya ada di belakang ini. Barangnya jadi sekotak ini, isinya ini ya, sekotak kayak gini, isinya apa aja. Kalau kalian penasaran, stay tune terus. Nanti akan kelihatan juga kalau pas lamaran. Dan semoga kalian suka, bye-bye. Nah, orangnya sudah datang. Siap. Yang hijab kan? Iyalah. Ini kita lagi nunggu orang keluar karena gangnya tuh dikunci gitu karena ada pagarnya. Nanti kalau udah ada orang keluar baru kita akan langsung kasih. Berarti kasih doang. Nah sih nanti untuk tanda terimanya akan nyusul. Karena hari ini tuh hari Minggu, jadi ternyata mereka baru memutuskan kalau mereka itu tutup galerinya kalau hari Minggu, guys. So sad bukan? Padahal sebelumnya aku udah konfirmasi, but it's okay. Bedanya mereka mau menerima. Oke, kita langsung bawa aja kali ya keluar. Barusan sih ada ibu-ibu keluar gitu. Kayaknya sih itu deh. Halo, say hi. Anjay. Gimana sih caranya? Shooting. Ini? Iya. Berarti udah ya, langsung di ngajak. Oke, makasih, Bu. Oke, jadi mereka nanti akan nunjukin video unboxingnya. Karena seharusnya mereka tidak ada di galeri hari ini. Jadi sekarang karena aku udah ngasih sih seserahannya, kita akan langsung ke tujuan kita selanjutnya hari ini, yaitu aku akan kondangan untuk preparation tentang lamaran kita. Sekian dulu. So kita akan ketemu di step selanjutnya, oke? Makan dulu, ngunyah dulu. Tidak, muka gua najis. Gak apa-apa. Agak kontras gitu ya antara Sabtu kemarin dan sekarang. Minggu deh. Jadi sekarang aku sedang dalam perjalanan untuk mengambil barang-barang yang kemarin aku titipin, alias seserahan yang kemarin aku titipkan untuk didekorasi. Jadi
Kalau penasaran, stay tune terus. Oke? Aja. Terima kasih, selamat siang Mas Sofa. Nah, jadi tadi kita udah ngambil serahannya, sekarang lagi OTW ngambil bunga. So ya, lihat aja. Jadi tadi pas ngambil serahan itu yang nerima Rangga itu so hot, so shine. Ya, dan aku belum melihat bentuknya kayak gimana. Jadi ini bunganya kayak gini dan di belakang itu ada seserahannya gitu ya. Udah gitu aja. Jelasnya besok. Acara itu sebenarnya nggak banyak yang harus dipikirin. Yang penting komunikasi kalian sama vendor oke, dan juga teman-teman kalian yang emang kalian mintain bantuan itu benar-benar standby di dekat kalian, ada terus sampailah di penghujung acara nih, pas acaranya udah selesai. Untuk kalian jangan lupa pas acara udah selesai tuh kalian masih banyak yang harus dilakuin, apalagi untuk kalian yang di rumah. Parah, itu banyak banget yang harus dilakuin. Apalagi aku kan konsumsi sendiri ya, pastinya nggak dari catering ya, harus cuci piring, beresin makanan yang masih sisa. Bener, itu banyak banget, jadi emang harus, wah parah sih, bener-bener butuh bantuan banyak orang. Kalau misalnya kalian emang nggak sanggup, better kalian pakai WO dari awal, jadi nggak repot, bener-bener nggak repot. Apalagi kalau misalnya kalian di luar kan, itu bener udah paling bener tuh, udah gak repot sama sekali. Jadi untuk aku pribadi kemarin, karena alhamdulillahnya banyak banget yang bantuin, walaupun emang repot, cuma nggak sampai keteteran, bener-bener semuanya kepegang rata. Terima kasih banget pokoknya untuk semuanya udah ngebantuin aku pas acara. Thank you, kalian hebat. Thank you banget pokoknya semuanya. Oke, tanpa bantuan dari semua orang yang ngebantuin acara-acara aku, itu wah gak ngerti lagi sih. Itu aja dari aku untuk preparation engagement eventnya, dipastiin. Pokoknya balik lagi, yang pertama adalah jangan pernah lupa untuk nulis apapun, entah kalian mau tanya ini ke vendor, entah kalian mau cari, atau pokoknya apa aja yang kalian mau lakuin itu jangan lupa dicatat. Karena kalau misalnya nggak dicatat, itu akan rawan lupa, atau akan keder. Itu udah dilakuin belum ya, apa udah ya kemarin, tapi jawabannya apa ya, itu kalian akan keder nantinya karena akan banyak yang kalian pikirin. Jadi better apa aja dicatat, mendingan biar ada istilahnya ada hitam di atas putih lah ya, jelas gitu apa aja yang kalian lakukan dan apa aja yang kalian mau lakukan. Pokoknya benar-benar semuanya dipastiin lagi sesuai dengan keadaan, kondisi finansial, kesiapan mental, kesiapan lingkungan juga. Kayak kalian mau di mana itu kan tergantung kesiapan lingkungan ya. Kayak aku pada akhirnya memutuskan di rumah karena kebetulan alhamdulillahnya lingkungan rumah aku nggak apa-apa kalau misalnya ngadain acara, dan juga emang tempatnya memungkinkan untuk mengundang orang yang lumayan banyak, dan juga lingkungan tetangga-tetangga aku tuh mendukung gitu kalau misalnya aku ngadain acara dan juga merepotkan mereka semua. Nah itu aja sebenarnya bisa aku bagiin. Kebetulan acara lamaran aku juga nggak segitu mewahnya, tapi bisa lah untuk berbagi tips-tips dikit-dikit dari aku untuk kalian yang mau ngadain acara lamaran juga. Semangat terus pokoknya untuk kalian yang mau ngadain acara. Untuk ngadain acara kayak gini tuh emang bener-bener butuh support satu sama lain, karena akan banyak kejadian-kejadian atau banyak pikiran-pikiran yang bikin pikiran kalian stres dan akan bingung sendiri lah, kalian akan sendiri. Padahal tuh sebenarnya nggak penting untuk dipikirin atau nggak penting untuk kalian repotin, tapi ada aja gitu. Pokoknya gitu deh.
benar-benar kalian harus menyemangati satu sama lain, jangan sampai kendor gitu. Pokoknya tips dari aku kayak gitu. Coba untuk kalian semua yang mau ngadain acara lamaran bisa ngambil beberapa tips dari aku. Dan untuk kalian yang masih bingung masalah ABCDE, kalian bisa banget langsung tulis aja di kolom komentar, langsung tanya aja ke aku apa yang kalian mau tahu. Dan juga untuk detail-detailnya itu bisa banget, jangan sungkan-sungkan pokoknya untuk ninggalin komentar kalian di kolom komentar. So segitu dulu dari aku, semoga bermanfaat dan juga bisa ngasih tips-tips yang lain ke kalian. Jadi di sini adalah pembuka info ya, kalau misalnya aku sebentar lagi akan menikah. Jadi ini adalah langkah pertama aku untuk menuju halal. Jadi akan ada beberapa tips-tips tentang menuju wedding pastinya. Kalau misalnya kalian mau tahu lagi untuk selanjutnya boleh langsung kasih tahu aku aja di kolom komentar. Jangan malu, oke guys. Semoga untuk kalian yang mau ngadain acara-acara lamaran bisa ngambil beberapa tips dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada teman-teman kalian yang mau ngadain acara-acara kayak gini, bisa banget di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nggak repot atau nggak sibuk sendiri atau nggak bingung sendiri dengan acaranya. So ya. Nah, jadi untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh dong like-nya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian dan komen di bawah kasih tahu aku untuk video apa lagi sih yang kalian mau tahu untuk selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung tentang tips-tips lamaran dari aku atau kalian masih mau tahu lebih detailnya lagi, boleh aja langsung tanya di kolom komentar biar nanti akan aku jawab lebih detailnya lagi kayak gimana. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan untuk kalian yang udah nonton video aku sampai terakhir, thank you so much udah nonton, dan semoga video aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di sharing ke teman-teman kalian juga. So sekian dulu, bye, see you on my next video guys.